ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu sepanjang malam yang baru berlalu. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami percaya dengan kuasa firman-Mu, menuntun kami sepanjang hari ini. Jikalau kami dapat melihat matahari yang indah dan cerah pada hari ini, semuanya karena berkat pimpinan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kudus, Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh yang Maha Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Natal membawa damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah membuat hati dan batin kita merasa aman, damai dan tentram. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, karena Ia mengambil alih atau posisi kita yang hidup di dalam pergumulan, agar kita mengalami kelegaan dan ketenangan. Makanya, di dalam setiap perayaan Natal, kita selalu menyanyi,
memuji Dia dengan pujian, dunia gemar dan soraklah. Penebus telah datang, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Karena Dia telah datang membawa damai di dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh memiliki damai daripada Allah di dalam Natal, di dalam Tuhan Yesus Kristus ini? Mari kita melihat bagaimana damai di dalam Natal menguasai hati kita, atau bagaimanakah damai di dalam Natal ini menguasai hati Simeon. Yang pertama, ia menyambut Tuhan Yesus itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan yang telah kita baca tadi berkata, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon menyambut Tuhan Yesus sambil berseru, memuji nama Tuhan dengan sukacita, karena ia telah melihat keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus yang dinantikan oleh umat Israel selama ini. Ia menyambutnya sebagai Tuhan dan juru selamat yang ajaib daripada Tuhan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh merasa damai di dalam hati ini adalah orang yang telah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya. Sudahkah kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita pada saat ini? Berbahagialah kita karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Simeon menanti penghiburan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pribadi kita sungguh memerlukan penghiburan di dalam hidup ini. Bukan pada masa Simeon saja memerlukan penghiburan itu, sampai pada saat ini kita juga sangat memerlukan penghiburan di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, banyak orang yang telah dilanda kesusahan yang telah menggoreskan hatinya, yang putus asa, hatinya sudah remuk dengan cara hidup yang tidak memberi pengharapan baginya. Saat ini Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah lahir di kota Bethlehem. Dia berkuasa memberi kita penghiburan dan kekuatan pada saat ini. Percayakah kita kepadanya? Sebab orang yang patah hati dan remuk jiwanya akan dikuatkan olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Natal ini telah meletakkan damai ini di dalam hati kita, marilah kita menjadi pembawa damai dan terang bagi orang yang tidak berpengharapan dimanapun mereka berada pada saat ini, agar mereka mendapat kekuatan serta penghiburan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, karena Tuhan berkenan menguasai kehidupan kita dengan damai yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan kudus ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah membawa damai dan memberinya kepada kami dan telah meninggalkannya untuk menguasai kehidupan kami. Bukan karena kami layak, tetapi karena kasih karunia-Mu yang sangat besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terabai, dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya
dengan karyamu dapat membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka dimanapun berada. Berkatilah hamba-hambamu yang sedang memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Kami percaya kuasa dan urapan serta penyertaan-Mu yang kekal menyertai hamba-hambamu yang sedang memberitakan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terabai pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini, agar kami senantiasa berada di dalam pemagaran perlindungan-Mu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sekalipun kami selalu melewati waktu-waktu kami dengan penuh cabaran dan tantangan, namun semuanya tidak dapat merubahkan kasih dan perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, karena kami menyembah kepada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan tempat yang kami diami pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memagari kami dari segala gangguan dan serangan roh-roh yang jahat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan. Di dalam Tuhan Yesus ada penghiburan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa untuk kesatuan umat-Mu dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Sekalipun kami berbeda denominasi, Tuhan berilah kami usaha untuk bersatu di dalam roh, bersatu di dalam kasih, bersatu di dalam nama-Mu yang ajaib, agar dunia dapat melihat arti kesatuan di dalam iman, kesatuan di dalam roh, di dalam kesatuan umat-Mu pada saat ini. Tuhan, ikatkan kami di dalam kasih-Mu yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau tetap menjadi Tuhan dan pembela yang agung bagi kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya kami tetap merasa aman, karena kami berada di dalam perlindungan Tuhan sebagai Tuhan dan Gembala yang Maha Agung di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin.